Perkenalkan, nama lengkap saya Merciana Rening Sinemasu dengan NPM 33210019. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Sel adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jelly, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel-sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih sel kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah prokariotik sel. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Mereka memiliki materi genetik, tapi itu tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu, atau organisme uniseluler seperti bakteri. Yang berikut organel. Organel berarti organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Dengan inti pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang sel lakukan. Dan bagaimana hal itu akan melakukannya? Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleus, yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting yang mensintesis atau membuat protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jelly. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma, kadang-kadang disingkat RE. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar, memiliki ribosom yang melekat padanya, dan retikulum endoplasma harus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran retikulum lorong untuk mengangkut bahan, seperti protein sintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, kadang-kadang disebut badan Golgi, menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk yang sel dapat digunakan. Badan Golgi ini melakukan dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Yang berikut vakuolo adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di tanaman ini, sel vakuolo sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Ada akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpulan sampah yang mengambil bagian sel yang rusak, penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah sel ini. Mitokondria adalah organel yang merupakan bangkit tenaga listrik untuk kedua hewan dan tumbuhan sel. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih mitokondria, sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan
tubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Memiliki sel dengan organel disebut kloroplas. Memiliki sel dengan organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah di mana fotosintesis terjadi. Ini hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel, bahwa bentuk dukungan dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak pernah memiliki dinding sel. Ada banyak lainnya struktur unik yang hanya beberapa sel memiliki. Berikut adalah pada manusia, misalnya saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Ini adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Fitur ini membantu merangkap menghirup partikel di udara dan mengeluarkan ketika Anda batuk. Fitur lainnya yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup, sementara sel prokaryotik adalah organisme uniseluler tanpa hal yang disebut. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik, dan hanya sel tumbuhan memiliki kloroplas. Baik tumbuhan dan hewan, sel memiliki mitokondria. Putri.